Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan, masuk ke minggu kedua dalam semester ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perencanaan administrasi usaha kerajinan. Nah, adapun nanti yang akan kita pelajari di sini adalah langkah-langkah awal yang harus disiapkan sebelum memulai suatu usaha atau suatu kegiatan kewirausahaan. Nah, nanti anak-anak Miss minta coba kalian kasih pendapat kalian. Nah, kenapa sih dalam suatu usaha itu harus ada yang namanya perencanaan administrasi? Kenapa tidak langsung kalau hanya membutuhkan keinginan dan modal saja? Atau bisa saja ketika kita sudah memiliki modal langsung membuka yang namanya suatu usaha. Oke, nah yang pertama kita masuk ke dalam pembelajaran adalah mengenai gambaran umum kegiatan dalam perencanaan administrasi ini sendiri. Nah yang pertama itu adalah memonitor kegiatan administrasi. Namanya memonitor itu artinya mengawasi kegiatan perencanaan administrasi. Yang kedua adalah mengevaluasi, yang mana ini menilai baik buruknya suatu kegiatan pengorganisasian perusahaan, baik itu pengorganisasian tenaga kerja ataupun kegiatan produksi yang berlangsung dalam suatu usaha. Nah, yang ketiga itu adalah menyusun program pengembangan, artinya menyusun program kebutuhan riset pasar atau kebutuhan permintaan konsumen terupdate. Ini biasa diikuti oleh perubahan zaman. Nah, nanti yang terakhir mengamankan kegiatan usaha, bagaimana usaha ini bisa tetap berjalan, bisa tetap bertahan walaupun permintaan pasar itu berubah setiap waktunya. Oke, kita lanjut. Kegiatan dalam perencanaan administrasi ini ada 5, mulai dari perizinan usaha, kegiatan surat menyurat, dan pencatatan transaksi barang jasa. Lanjut ke dia pencatatan transaksi keuangan. Nah, nanti yang terakhir akan kita bahas mengenai pajak. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang pertama adalah perizinan usaha. Nah, perizinan usaha ini diatur oleh undang-undang melalui peraturan daerah dan peraturan dari Departemen Perdagangan. Ada 2 surat izin yang diatur biasanya dalam perencanaan administrasi sebelum memulai suatu usaha. Nah, yang pertama itu adalah surat izin gangguan HO dan surat usaha. Nah, nanti keuntungan yang didapatkan oleh si wirausaha setelah mendapatkan surat izin ini, yang pertama dia bisa melakukan pinjaman ke bank untuk kegiatan atau membantu mendanai kegiatan usaha yang akan dilaksanakan nanti. Nah, yang kedua adalah menjaga usahanya agar tetap aman atau terhindar dari yang namanya penggusuran. Nah, nanti bisa surat izin ini kita manfaatkan untuk meminta ganti rugi apabila di tengah-tengah usaha kita mengalami yang namanya penggusuran. Nah, yang kedua itu dalam perizinan usaha itu ada dibahas yang namanya surat izin usaha perdagangan. Nah, ini diperoleh ketika kita akan memulai usaha. Nah, nanti si wirausaha akan mengisi suatu formulir dari peraturan daerah. Menurut peraturan daerah, nah kita bisa melakukan perdagangan di lingkungan tersebut. Oke, yang kedua adalah surat menyurat. Nah, kalau surat menyurat ini merupakan bentuk kegiatan kerjasama dengan pihak lain, baik itu pemasok atau penyedia bahan baku yang kita butuhkan dalam suatu usaha. Nah, yang kedua itu baik itu kepada para pihak penjual dan pihak-pihak lain yang mampu membantu atau key partner kita nanti dalam melakukan suatu usaha tersebut. Nah, di sini ada 6 surat. Yang pertama adalah surat permintaan penawaran, surat pemesanan, surat pemberitahuan pengiriman barang, pengaduan. Nah, kalau surat pengaduan ini lebih kepada kendala-kendala yang dihadapinya nanti dalam melakukan suatu usaha, dan yang terakhir adalah surat pengiriman pembayaran. Oke, selanjutnya masuk ke dalam pencatatan transaksi barang dan jasa. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke dalam yang namanya bukti-bukti transaksi yang diperlukan dalam suatu usaha. Nah, ini terdiri dari 2, ada dia dari pihak intern, ada dia dari pihak ekstern. Kalau intern itu berasal dari dalam dan eks berasal dari luar. Nah, intern itu sendiri terdiri bukti kas masuk, ada dia bukti kas keluar. Nah, kalau kas masuk ini berbicara tentang
penerimaan uang atau sejumlah uang tunai oleh perusahaan karena adanya kegiatan penjualan barang ataupun jasa. Nah, kalau kas keluar adalah bukti pengeluaran uang yang dilakukan suatu perusahaan akibat adanya pembelian yang dilakukan, baik itu persediaan barang bahan baku ataupun persediaan modal perlengkapan dan peralatan yang diperlukan dalam suatu usaha. Nah, selanjutnya kita bahas tentang eksternnya, itu yang berasal dari luar. Yang pertama itu ada faktur. Nah, faktur ini adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Nah, kalau kwitansi ini berasal dari si pihak penjual. Nah, ini sebagai bukti keterangan atas transaksi yang dilakukan di tempatnya. Nah, ini sebagai nantinya yang akan dilaporkan kepada pihak keuangan suatu usaha bahwasannya perusahaan tersebut telah melakukan pembelian atas barang-barang tersebut, barang-barang yang tertera di dalam kwitansi itu. Nah, yang ketiga adalah nota. Nota ini hampir sama dengan faktur, tetapi kalau faktur tadi dia secara kredit, nah kalau nota ini adalah pembelian dan penjualan secara tunai. Nah, siap nota, ada lagi yang namanya nota debit dan nota kredit. Nah, nota debit ini berasal dari pihak kita sendiri. Ketika kita misalnya melakukan pembelian peralatan atau perlengkapan, namun tidak sesuai pesanan, kita yang akan mengeluarkan yang namanya nota debit, pengembalian barang karena tidak sesuai dengan keinginan usaha kita, dari usaha kita. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah nota kredit. Nah, nota kredit ini berasal dari konsumen atau pembeli ketika kita menjual suatu barang namun ternyata barang tersebut rusak atau sama halnya dengan yang tadi tidak sesuai pesanan, maka pembeli berhak mengembalikan barangnya kepada perusahaan dan transaksi mereka disebut dengan nota kredit. Yang terakhir adalah cek. Nah, cek ini sendiri dikeluarkan oleh orang yang memiliki rekening di suatu bank tertentu. Oke, yang selanjutnya adalah pencatatan transaksi keuangan. Nah, Miss mau tanya sama kalian. Nah, dalam pencatatan transaksi keuangan ini kan kalau kita lihat dia lebih teratur, bahkan memakai yang namanya standar akuntansi keuangan gitu. Nah, kenapa sih dalam suatu usaha atau kegiatan usaha kecil saja pun dalam kegiatan kewirausahaan tersebut diperlukan yang namanya pencatatan transaksi keuangan itu secara jelas. Nah, kenapa ini harus diperlukan? Nah, coba nanti itu dijawab. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya pencatatan transaksi keuangan ini itu tidak dilakukan secara asal-asalan, tetapi menurut pelaporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan tahun 2007. Ini ada 4. Yang pertama adalah laporan laba rugi sampai ke laporan arus kas. Nah, kalau laporan laba rugi ini berbicara tentang kegiatan-kegiatan perusahaan yang menghasilkan pendapatan ataupun pengeluaran. Nah, laporan laba rugi ini adalah jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Apabila jumlah pendapatan lebih besar daripada beban, itu disebut dengan laba, dan apabila sebaliknya itu disebut dengan rugi kalau lebih besar pasak daripada tiang. Nah, yang selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Misalnya, modal yang disetor di awal tahun itu sekian, tetapi karena sudah adanya kegiatan transaksi yang mengakibatkan perubahan modal ini bertambah atau berkurang, itu berasal dari laporan laba rugi. Nah, kalau dia laba itu bersifat menambah modal, kalau rugi itu bersifat mengurangi modal. Nah, jadi yang keempat ini harus disusun sesuai dengan urutannya. Yang pertama laporan laba rugi, masuk ke perubahan modal. Nah, nanti perubahan modal ini akan masuk ke dalam neraca. Nah, neraca ini sendiri itu adalah laporan aktiva sama dengan pasiva. Nah, aktiva ini merupakan harta dari suatu usaha, baik itu kas dan juga perlengkapan atau peralatan yang dimiliki oleh suatu usaha. Nah, kalau pasiva ini sendiri pasiva ini merupakan modal. Bagaimana atau dari mana kita memperoleh perlengkapan-perlengkapan tadi yang terdapat di aktiva. Nah, dalam neraca
antara aktiva dan pasiva itu harus balance atau seimbang. Nah, inilah yang namanya laporan keuangan yang baik. Oke, yang selanjutnya adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini sendiri, ini laporan kegiatan semua kegiatan keuangan yang berhubungan dengan keuangan, baik itu pemasukan, baik itu pengeluaran dari awal usaha tersebut sampai ke penutupan satu periode nanti. Nah, biasa ini dilakukan pelaporannya sekali setahun, namun itu dikembalikan kembali ke suatu usaha kebijakan pengorganisasian di suatu usaha. Bisa itu dilakukan misalnya sekali dalam satu semester, tapi pada umumnya ini dilakukan dalam sekali akuntansi. Nah, satu periode akuntansi ini sendiri adalah 1 tahun. Nah, yang terakhir adalah pajak. Nah, kalau berbicara pajak itu sangat berhubungan dengan perekonomian negara. Nah, ternyata untuk usaha-usaha kecil ini sendiri mereka juga harus memiliki yang namanya pajak. Nah, nanti Miss mau tanya sama kalian, nah kenapa sih harus dikenakan pajak dan bagaimana sebenarnya peran wirausaha ini sendiri dalam membantu mendorong atau menopang kegiatan perekonomian atau dana pendapatan per kapita di perekonomian negara Indonesia sendiri. Nah, kalau pajak ini sendiri, nah ini kan dimiliki oleh setiap wajib pajak. Nah, kalau wajib pajak bisa membayar pajak itu dia harus memiliki yang namanya nomor pokok wajib pajak. Nah, jadi wirausaha nanti dia tidak sembarang melakukan suatu usaha, maupun itu mungkin berpikiran ya karena sudah negaranya sendiri ya dia bebas untuk melakukan suatu usaha. Tidak, tapi nanti ini juga harus dilaporkan kepada negara. Nah, apabila penghasilannya atau pendapatannya sudah bisa masuk ke PPh pasal 21, ini akan dikenakan nanti pajak sebesar penghasilannya itu sendiri. Nah, nanti NPWP ini berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Shalom.